warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa dalam biasa, jangan salah arah, melihat berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, kesempatan sore hari ini kita akan bahas satu topik yang penting, tapi sebelumnya kita akan simak video pengantar terlebih dahulu. Silakan. MSU. Ya. Kreditur dan debitur kita batalkan perjanjian. Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena yang bisa membatalkan itu hanya lunas. Kalau lunas bukan pengakhiran perjanjian. Pembatalan perjanjian itu cacat loh, Bu. Iya, karena Kenapa saya bilang cacat? 1320 BW di ayat ketiga itu objek tertentu. Apa Nggak objek ada. yang kita perjanjikan? Objeknya apa yang kita perjanjikan? Dalam perjanjian kredit itu jelas bahwa perjanjian kredit itu adalah kita memang membiayain adalah Apa? apartemen. Apartemen mana apartemennya? Dan di situ sudah jelas tidak ada pembatalan kredit. Nah, kan kita mau minta batalkan mau itu sekarang mau atau tidak, Bang? Kalau tidak nggak apa-apa. Kan ada jalurnya. Baik, Iya. tadi ada sedikit potongan video ya tentang konsumen. Ini kita bahas tentang Meikarta yang sedang ramai ya. Konsumen yang ingin membatalkan ya pembelian apartemennya karena bangunannya sampai saat ini belum ada gitu. Ini yang menjadi salah satu diskusi kita pada sore hari ini tentang proyek infrastruktur ya di awal tahun ini 2023 ini masih banyak PR, baik itu tadi Meikarta, kemudian ada proyek IKN dan kereta cepat yang ini bisa menjadi beban permasalahan di pemerintahan berikutnya. Ini bagaimana, Bang Matur? Lihat, silakan. Ya, saya kira ini kita ingin mengupas mengenai lesson learn, pelajaran apa yang kita bisa peroleh ya dalam proyek infrastruktur, ya investasi dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan oleh bangsa kita, yaitu mengenai IKN, mengenai kereta api cepat, dan mengenai Meikarta ya. Saya kira video cuplikan tadi itu menarik sekali bagaimana masyarakat ya publik itu merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tentang pembangunan Meikarta. Padahal dari awal itu iklannya sangat manis sekali ya, sampai halaman penuh di harian Kompas itu dimuat dan itu mengundang satu daya tarik tersendiri ya buat masyarakat yang membutuhkan perumahan gitu ya. Nah, kita akan bahas itu ya. Saya pertama ingin sharing ini dulu bahwa bagaimana sih sebenarnya fakta-fakta seputar Meikarta. Ini biar teman-teman yang lain tahu ya, Bro Mustafa ya. Bahwa ini proyek ini nilainya triliunan, 278 triliun. Direncanakan areanya itu 500 hektar. Iklannya saja Anda bisa bayangkan ya di tahun 2018 itu adalah iklan Meikarta adalah iklan terbesar sepanjang tahun, yaitu 1,5 triliun iklannya aja. Ya, akan dibangun 100 gedung, rencananya 100 gedung ini dipergunakan untuk hunian sekitar 250.000 unit, perkantoran strata title, 10 hotel bintang 5 area komersial atau mall ini ya seluas 1,5 juta meter persegi dan 100 hektar area hijau. Ya, akan ada serah terima kunci ya, ini direncanakan ada serah terima kunci di mana tahap pertama yaitu adanya apartemen menara Irvine Suite dan Westwood Suite ya, tahap awal diserahkan serah terima 6 menara Meikarta. Meikarta sendiri diambil dari nama ibu dari Chairman Lipo Group, James Riyadi ya, Mei. Ya, Karta itu kayak nama Jakarta gitulah, nama apa? Tempat ya, diambil dari kata nama Jakarta. Dan ternyata proyek ini ya tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi Jawa Barat. Akhirnya Meikarta ini ya bangunannya sudah jadi, tetapi bukan konsep Meikarta, jadi hanya properti seperti biasa, dan kemudian terjadilah satu sengketa antara nasabah ya yang sudah membeli apartemen ini, tetapi ternyata
tidak juga ketemu, tidak juga bangunannya selesai. Sementara mereka terus membayar cicilannya dan saat ini mereka sedang melakukan gitu. Nah, tentunya dari kejadian Meikarta ini ada sebuah pelajaran berharga ya yang kita bisa ambil ya, Bro Mustafa ya. Nah, begitu juga dengan proyek-proyek yang lain ya, seperti misalkan proyek IKN ya. Ini SoftBank sebagai investor terbesar yang milik China ya, ini menyatakan mundur dari proyek IKN. Padahal awalnya diklaim tahun 2020 Januari SoftBank rencana berinvestasi sebesar 100 miliar atau sekitar 1.431 triliun atau 1.500 kalau sekarang ya triliun, itu angka yang sangat besar sekali. Tapi ternyata mundur. Nah, kalau mundur terus penggantinya siapa? Sampai saat ini belum ada pengganti investornya ya. Orang yang mau beli tanah apartemen ya, 1 kamar 1 studio itu mungkin ada lah. Tapi kan kalau cuma 1 studio buat apaan? Jualan IKN itu kan ada sekitar 200.000 ya rumah yang akan dihuni oleh para PNS. Salah satunya adalah juga apartemen tentunya. Nah, ini IKN. Bagaimana dengan kereta api cepat? Ya, ini kereta api cepat juga mengalami hal yang sama, bahwa ternyata kereta api cepat Jakarta-Bandung ini membengkak biayanya dan kemudian dan kelihatannya juga 9 tahun ya ini nggak beres-beres. Ya, yang terjadi malah APBN, uang rakyat digunakan untuk memperlancar pembangunan ini. Yang awalnya katanya nggak pakai uang rakyat. Nah, ketiga kejadian inilah kejadian besar yang sebenarnya kalau ini di negara maju ya, ini presidennya siapapun itu bisa berujung kepada penjara, Bro Mustafa. Karena apa? Tidak sesuai dengan komitmen perencanaan yang baik. Jadi melanggar compliance dari good governance. Nah, saya mau berhenti di situ dulu, Bro. Infrastruktur ya, dan investasi ini kan ada 3 proyek yang semuanya dananya besar banget ya. Baik swasta maupun pemerintah, yang ada yang ratusan triliun, ada yang 1.500 triliun ya. Tapi kemudian kita melihat sepertinya pengerjaannya itu banyak yang serampangan ya, atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah di awal ya. Gimana ini, Pak? Menurut saya lesson learned pertama dari seluruh rangkaian proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah sepanjang 2022, bahkan sebetulnya sebelumnya, di mana komitmen kita terhadap satu perjanjian itu kelihatannya menjadi komitmen yang basa-basi. Jadi kalau kita betul-betul ingin mengundang investor yang layak, investor yang beneran gitu ya, maka mereka butuh kepastian aturan, kepastian hukum. Atau dengan kata lain mereka membutuhkan komitmen yang tidak terpatahkan sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi. Tanpa komitmen ya, mereka tidak akan mau datang ke Indonesia. Dan apa yang terjadi dengan kereta api cepat, ya masyarakat dunia juga melihat, wah ini komitmen tidak ada pakai APBN, tiba-tiba pakai APBN. Yeah. Kemudian awalnya selesai dalam waktu 5 sampai 7 tahun, sekarang udah mangkrak 9 tahun. Ya, Meikarta juga sama, komitmen sudah ada bangunan, tapi belum juga serah terima kunci karena bangunannya berhenti. Nah, ini adalah salah satu pelajaran berharga bahwa investor nggak akan suka dengan cara mengelola negara seperti ini, di mana negaranya tidak punya komitmen, tidak memenuhi aturan main, hukum itu dirubah seenaknya saja. Dan banyak hukum yang dirubah seenaknya saja. Misalkan apa? Mengenai UMP, upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Itu udah ada aturannya, tapi dengan begitu mudah dilanggar. Tanpa kemudian dilakukan perubahan hukum secara proper. Ya, tapi karena yang punya kuasa mau, ya itu seolah-olah diam. Pelanggaran-pelanggaran hukum itu. Nah, saya kira pelajaran pertama, kalau kita ingin betul-betul mengundang investor, apalagi investor dari asing, kita harus komitmen terhadap rule of law. Yang kedua, saya kira kalau seandainya proyek ini adalah proyek B2B, business to business,
maka seharusnya dinyatakanlah sebagai B2B, jangan ada intervensi yang disebut dengan top up dari APBN. Ya. Ya, saya kira itu pelajaran berharga, karena top up APBN ini enggak punya ruang fiskal yang banyak gitu loh. Shifting antara akun itu sangat terbatas sekali. Yang terjadi adalah ketika ini shifting ke kereta api cepat, berarti ada biaya belanja atau biaya subsidi yang dikurangin. Apalagi punya rencana proyek IKN. Nah, khusus proyek IKN saya kira memang pemilihan waktunya tidak tepat, ya kan, analisis kelayakannya juga dipertanyakan secara keekonomian, sehingga proyek IKN ini bisa terlihat sebagai proyek ego yang berbasiskan punya kuasa gitu, bukan berbasiskan akal sehat dan juga metode ilmiah. Karena kalau pakai metode ilmiah, pertama, lokasi yang dipilih itu adalah lokasi yang hotspotnya kalau musim kemarau sangat banyak. Kalau musim kering, daerah itu kekurangan air. Belum lagi struktur tanahnya. Diduga tanahnya itu adalah tanah yang tidak bisa kuat secara pijakan beton karena tanahnya tanah gambut. Yang berikutnya, sumber pembiayaannya, karena geopolitiknya tidak sesuai, tidak pas, sumber pembiayaan ini menjadi masalah terbesar. Siapa yang mau biayain proyek besar ini? Ya, jadi proyek ini tidak sesuai dengan proyek IKN ya, tidak sesuai dengan dasar-dasar yang ilmiah. Yang ada adalah ego saja, ego dari 1-2 orang yang berkuasa di negeri ini memaksakan diri. Tapi ketika investornya punya akal sehat, ya dia lari. Lebih baik dia mengatakan tidak daripada dia masuk ke dalam investasi yang akan merugikan diri dia. Saya kira itu, bro, catatan saya. Oh ya, catatan ketiga adalah jangan abaikan proyek infrastruktur itu dengan apa istilahnya, multiplier effect. Proyek-proyek infrastruktur ini kan kebanyakan ini adalah proyek infrastruktur yang tenaga kerjanya tidak menyerap dari lokal. Nah, saya kira itu catatan saya bahwa pemerintah ya telah melakukan sebuah usaha yang begitu dahsyat, tetapi usaha itu bernilai nihil, hasilnya nol besar. Itu karenanya pertama tidak komitmen sama rule of law, ya, itu catatan pertama. Catatan kedua adalah dia tidak sesuai dengan keinginan ilmiah atau alasan ilmiah, tetapi dia berdasarkan egois atau keinginan 1-2 oligarki di negeri ini, ya, baik itu oligarki ekonomi ataupun oligarki politik. Ya, saya kira itu catatan dari saya, Bro Mustafa. Sama-sama berharap ya, semoga proyek-proyek investasi yang sudah memakan uang yang besar ya, baik itu anggaran negara, ini sudah selayaknya diaudit ya oleh lembaga penyelenggara negara agar terlihat apakah proyek ini merugikan gitu ya bagi bangsa kita ya. Karena akan dampaknya kan tentunya akan sangat besar sekali Bang ya buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bro.